Jadi sudah 3 semester itu. Jadi Agustus, Februari, Agustus 3 kali data ya, 7 di atas 70 dan sebelumnya belum pernah sampai segitu. Artinya di 1,5 tahun terakhir itu orang memang terpaksa kerja. TPAK menunjukkan gejala bahwa perekonomian bermasalah. 19 juta, 18,99. 19 juta yang dalam kehidupan sehari-hari seperti pengangguran. Tadi tambahkan dengan 7,5. Berarti kan sudah 26,5 juta. Ini yang kadang membuat orang, BPS ini ngarang kok, jumlah pengangguran rendah. Enggak juga, karena BPS menurut ukurannya seperti ini, tinggal bacanya. Ini bisa saja dengan narasi kita ekonomi ditopang oleh UMKM, mikro kecil, ya silakan saja. Ini menunjukkan mereka terpaksa bekerja ya. Orang Indonesia kan gampang move out. Di PHK ya usaha apa saja lah. Terlalu banyak orang yang berusaha sendiri, artinya dia terpaksa kerja apa saja. Industri rumahan kah, pekerjanya kan adalah buruh tidak tetap, nggak ada urusan dengan UMP ya. Dia kan ya kekeluargaan. Jumlahnya 20,31 juta orang. Sektor-sektor yang berkembang di Indonesia lebih banyak menyerap kepada yang low skill dan middle skill. Yang high skill makin sedikit diserap. Akibatnya yang high skill terpaksa bersedia menerima gaji yang lebih rendah, karena itu dia turunnya lebih tajam dari yang lain. Jadi saya kira kebijakan ekonomi pemerintah yang terkini di era Presiden Prabowo ini tidak melihat persoalan ketenagakerjaan menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kanal Awali Rizki kali ini melakukan analisis umum terkait kondisi ketenagakerjaan. Ini merupakan seri refleksi kondisi 2025 dan outlook perakiraan kita untuk kondisi 2026. Ini topik kedua. Topik pertama saya sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Topik kedua ini membahas tentang kondisi ketenagakerjaan. Kita memberi judul kondisi ketenagakerjaan akan memburuk pada 2026. Sebenarnya 2025 sudah memburuk, berlanjut pada 2026. Sebelum sampai kepada poin-poin argumen yang saya dan lembaga saya, Bright Institute, sampaikan, kita perlu dulu menggarisbawahi beberapa hal penting. Pertama, kondisi ketenagakerjaan tidak cukup dilihat dari jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka. TPT itu presentasi ya, tapi harus lebih luas. Informasi-informasi tentang sektoral pekerjaan, status pekerjaan, upah, kemudian kondisi-kondisi industri tentang seberapa besar PHK, pemutusan hubungan kerja atau layoff dari sisi industri, dia mengurangi atau menutup bahkan perusahaannya, itu merupakan bagian dari analisis terhadap kondisi ketenagakerjaan dan beberapa hal lagi. Lalu dari analisis semacam itu di kanal ini sudah berkali-kali kita, baik saya melakukan assessment maupun membaca berita, juga mengundang para narasumber yang lebih kompeten daripada saya tentang hal-hal ini. Itu kita sudah sampaikan bahwa pada dasarnya kami menilai kondisi ketenagakerjaan itu relatif memburuk pada 2025 dan nampaknya akan berlanjut pada 2026. Dalam kesempatan assessment ini kami mengulangi kembali sekaligus menggarisbawahi yang sudah pernah kami sampaikan untuk beberapa indikator saja. Pertama itu soal TPT, dengan sendirinya tetap akan kita bahas, lalu tingkat partisipasi angkatan kerja, pekerja sektoral, status pekerjaan, dan lain sebagainya. Memburuk itu pun masih kami garis bawahi. Jika kondisinya normal, dia sedikit memburuk, hanya serupalah dengan 2025. Tapi kalau ada resesi, sebagaimana di assessment pertama kami sampaikan, akan memburuk secara signifikan. Nah, informasi yang terkini yang kita punya secara makro dari BPS, itu jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2025, Agustus disampaikan pada bulan November, jadi nanti kondisi bulan Februari nanti disampaikannya masih lama ya, karena ada informasi itu kondisi Februari dan Agustus saja untuk tenaga kerja. Nah, data per Agustus 2025 itu penduduk usia kerja 218,17 juta, jadi yang penduduk usianya 15 tahun ke atas. Lalu yang angkatan kerja dari sejumlah 218 tadi ada 154 juta yang angkatan kerja. Angkatan kerja artinya mereka masuk ke pasar tenaga kerja. Kalau dia dapat, dia bekerja.
Kalau dia tidak dapat namanya penganggur. Nah, jadi yang bekerja 146,54 juta. Jadi ini kita pastikan dulu ya, 146,54 juta orang resminya bekerja. Nah, yang pengangguran 7,46 juta. Lalu tingkat pengangguran terbuka TPT itu adalah jumlah penganggur dikaitkan dengan angkatan kerja 4,85%. Tapi nanti kita juga akan bicara tentang setengah pengangguran. Nah, slide pertama kita sajikan begini, namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Itu adalah jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Saya ulangi ya, penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan angkatan kerja itu mereka dari usia kerja tadi yang masuk ke pasar tenaga kerja, mencari kerja. Kalau dapat disebut bekerja, kalau tidak dapat disebut pengangguran. Di antara penduduk usia kerja tadi ada yang bukan angkatan kerja, namanya bukan angkatan kerja istilahnya. Itu misalnya karena dia sekolah, kuliah, semata-mata menjadi ibu rumah tangga, atau dia sudah lansia tidak lagi masuk pasar tenaga kerja, atau karena alasan tertentu dia tidak pernah cari kerja, itu bukan angkatan kerja namanya. Nah, maka presentasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja ini disebut tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK. TPAK ini punya dua sisi. Dari sisi bahwa dia mencerminkan sumber daya dalam memproduksi barang, karena kan dia bekerja nih, memproduksi barang dan jasa. Itu dia merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, kan? Karena dia bekerja. Perspektif negatifnya, kalau TPAK ini terlalu tinggi, nanti kita lihat terlalu tinggi itu apa maksudnya. Berarti orang pada usia muda pun terpaksa kerja. Atau ibu rumah tangga yang biasanya bukan angkatan kerja masuk ke pasar tenaga kerja sekalipun bukan temporer karena dia harus bekerja akibat tekanan ekonomi. Ini yang kita mau lihat. Nah, kalau dilihat gambar ini, ya, datanya adalah bulan Februari dan Agustus, maka sebetulnya TPAK kita memang di kisaran 60, yang paling sering adalah di kisaran 69%. Tapi perhatikan, TPAK di bulan Februari cenderung lebih tinggi daripada di bulan Agustus. Salah satu alasannya Februari itu biasanya adalah prapanen atau pada panen raya. Prapanen sudah menciptakan pekerjaan ya. Panen juga itu salah satu tentu saja. Sehingga orang-orang yang sebelumnya tidak bekerja pun atau tepatnya tidak masuk ke pasar tenaga kerja ikut. Sehingga kalau disurvei BPS itu banyak orang cari kerja dan sebagian dapat. Nah, karena itu TPAK di bulan Februari pada suatu tahun itu punya tren lebih tinggi dibandingkan pada saat bulan Agustus tahun yang bersangkutan. Itu makanya gambarnya hitam itu fluktuasi ya. Nah, tapi mulai dari tahun 2023 pola itu tidak terjadi. Di bulan Agustus tahun itu tetap tinggi. Nah, ini yang assessment saya pertama. Dan angkanya pun mencapai di tahun 2024 itu tertinggi 70,6 dan belum bergeser sampai Agustus 2025. Jadi sudah 3 semester itu. Agustus, Februari lagi, Agustus lagi. Jadi Agustus, Februari, Agustus 3 kali data ya. 7 di atas 70 dan sebelumnya belum pernah sampai segitu. Artinya di 1,5 tahun terakhir itu orang memang terpaksa kerja. Jadi cara baca ini TPAK menunjukkan gejala bahwa perekonomian bermasalah. Karena berdasarkan data series, itu sebetulnya untuk di bulan Februari itu memang di kisaran 68-69%. Di bulan Agustus itu malah hanya 66-67% TPAK. Sekarang mau bulan Agustus, Februari, Agustus lagi di atas 70%. Artinya orang sudah banyak yang terpaksa masuk ke pasar tenaga kerja. Sebutlah para perempuan yang biasanya hanya ibu rumah tangga atau anak muda yang mestinya sekolah atau kuliah, ya terpaksa masuk ke pasar tenaga kerja. Jadi assessment saya kok ini menunjukkan kondisi ketenaga kerjaan Indonesia. Kalau datanya data 3 semester ya berarti kondisinya ya kurang lebih hampir 2 tahun. Itu tidaklah kondisi yang baik. Nah, kemudian hal kedua, bagaimana dengan ketika mereka masuk tadi, TPAK tadi, ke pasar tenaga kerja enggak? Ya banyak yang dapat, ada juga yang tidak. Kalau secara statistik, itu sebetulnya jumlah orang yang tidak dapat kerja, tidak bekerja, tapi mau bekerja, pengangguran namanya, itu kalau dari data ini, dari tahun 2014, itu 7,24 juta orang. Garis orange ya. Bulan Agustus 2025 ini khusus data Agustus. Mengapa saya pilih Agustus?
Karena Agustus itulah sampel Sakernas survei tenaga kerja nasional itu lebih banyak dari Februari. Datanya lebih mencerminkan. Kalau di bulan Februari itu sampelnya di kisaran 70.000, 75.000 rumah tangga. Kalau di bulan Agustus itu 300 sampai 350. Mirip dengan Susenas, tapi bedanya kalau di Susenas itu Maret yang banyak, September lebih sedikit. Kalau ini kebalik, Agustusnya yang banyak. Nah, berarti selama kurang lebih 11 tahun, itu jumlah penganggur itu bertambah sebenarnya. Sekalipun secara persentasi yang biru itu turun, itu disebut tingkat pengangguran terbuka. Ini yang ditonjolkan pemerintah yang biru, tingkat pengangguran terbuka turun. Padahal fluktuatif juga kan, 2020-2021 ya naik karena COVID ya. Mengapa yang biru turun? Tadi karena yang namanya tingkat pengangguran terbuka itu jumlah penganggur dibagi dengan angkatan kerja. Ya karena angkatan kerjanya bertumbuh, kalau penganggurannya relatif sama angkanya, maka tingkat penganggurannya turun. Jadi tergantung dari sudut mana, pemerintah tidak salah menyampaikan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran. Saya ekonom mengingatkan pemirsa, jumlah penganggurnya tidak berkurang banyak itu, malah sempat naik. Ini yang menjelaskan mengapa kok pemerintah bilang tingkat pengangguran turun, kok kita lihat kiri kanan kita, keluarga kita masih banyak pengangguran. Jawabannya ini, karena pemerintah menekankan pada presentasinya, sementara kita kan melihat secara orangnya kan, itu ya. Jadi dari sisi ini sebetulnya tidak terjadi perbaikan yang berarti, bahkan penurunan dari 5,34 menjadi 4,85%, itu kan hanya kira-kira 0,6 persen poin kan, selama 11 tahun loh. Dan ini murni pengangguran terbuka ya, benar-benar nggak kerja. Nah, lihat gambarnya ini menunjukkan pola. Jadi kondisi sekarang lebih buruk dari sebelum tahun 2005 dan otomatis lebih buruk dari sebelum reformasi. Selain soal bekerja, juga yang disebut setengah pengangguran. Setengah pengangguran itu adalah mereka yang tadi masuk angkatan kerja, cari kerja, dapat kerja, tapi jamnya itu kurang gitu ya, kurang dari jam normal. Jam normal kerja itu 35 jam per minggu. Dia mungkin bekerja 10 jam, 20 jam. Dan sebenarnya pengen masih. Kalau dia tidak 35 jam, tapi tidak ingin cari kerja lagi, itu hanya masuk kategori pekerja tidak penuh. Jadi pekerja tidak penuh itu ada dua kelompok. Satu kelompok ya memang dia ingin bekerja segitu saja jam kerjanya. Ada yang sebenarnya pengen tapi nggak dapat. Nah itu namanya setengah pengangguran. Nah yang disoroti yang setengah pengangguran. Setengah pengangguran. Nah ternyata setengah pengangguran ini trennya di 2 tahun terakhir ini kan naik. 3 tahun bahkan kalau menurut gambar ini. 23, 24, 25. Jadi mengkonfirmasi tadi TPAK tadi kan. Dia masuk ke lapangan kerja, ya masuk disebut bekerja. Jadi yang setengah pengangguran ini masuknya bekerja ya. Cuma dari yang bekerja itu ada yang setengah pengangguran. Presentasinya cukup tinggi ya. Nah ini nanti berisiko meningkat di tahun 2026. Tadi yang tingkat pengangguran terbuka mungkin bertahan lah 4,85% tadi ya di kisaran itu. Kalaupun turun sedikit. Tapi jumlah penganggurnya saya kira setahun ke depan nggak berkurang. Secara jumlah, secara presentasi relatif bertahan. Itu kalau kondisinya as usual, normal. Melemah, lesu tapi normal. Di assessment pertama saya sudah katakan Bright Institute itu memproyeksi kalau normal kita tumbuhnya lebih lambat dari 2025 tapi masih tumbuh cukup bagus 4,9. Tapi kalau kondisinya tidak normal, ada goncangan, itu kita bisa 2,5%. Maka perbincangan tentang prospek 2026 menurut paparan ini adalah kalau kita pertumbuhan ekonominya 4,9. Ini hubungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi ini bolak-balik ya, karena ini kan dia dinamis. Yang satu mempengaruhi yang lain sebab akibatnya. Maka bisa saja setengah pengangguran, bahkan tadi pengangguran meningkat kalau ternyata kita hanya tumbuh 2,5%. Nah gitu ya. Itu dari sisi setengah pengangguran. Kemudian informasi lain tentang ketenaga kerjaan adalah mereka bekerja di mana, sektor apa. Sebetulnya datanya adalah 17 sektoral ya, sesuai dengan pembagian PDB. Tetapi di sini saya ingin memperlihatkan dikelompokkan 3 kelompok besar.
pertanian sendiri. Pertanian sendiri itu termasuk di dalamnya kehutanan, perkebunan, perikanan ya, sesuai dengan pengelompokan di produk domestik bruto ya. Sedangkan pengertian industri di sini tidak hanya industri pengolahan, tapi ada pertambangan, ada listrik, real estate, konstruksi itu termasuk industri. Nah, selebihnya jasa. Jadi dari 17 satu pertanian sendiri, lalu industri sekitar 6-7 kelompok yang 9-nya adalah jasa. Nah, apa yang menarik dari data ini? Terlihat bahwa pertanian itu memang bertahan di beberapa tahun terakhir ini ya. Secara persentase loh, kalau secara jumlah meningkat 27-28% selama 6 tahun terakhir ini. Ini luar biasa. Sebelumnya yang biru turun sesuai transformasi ya, bahwa jumlah petani tapi termasuk nelayan di dalamnya itu berkurang. Termasuk pekerja perkebunan itu masuk pekerja pertanian. Nah, belakangan dia bertahan. Artinya tidak terjadi transformasi pengurangan jumlah pekerja di sektor pertanian. Banyak berita orang pada nggak mau lagi jadi petani anak muda. Iya, tapi yang tua-tua tetap. Jangan lupa loh ya, penglihatan mata itu untuk secara umum kadang tidak sesuai statistik. Karena sawahnya kan tetap digarap, berarti masih ada petaninya. Ya, kapal nelayan tetap ada yang berlayar. Bahwa petani punya anak 3, semuanya nggak kerja, bapaknya tetap kerja di situ kan masih. Atau bapaknya sudah nggak kerja di ngerjain sawah lagi, salah satu dari 3 itu ngerjakan. Jadi secara jumlah orang masih besar. Ini indikator yang tidak baik ya, karena mestinya semakin perekonomian transformasi, itu jumlah tenaga kerja di pertanian itu berkurang. Kalau dia berkurang, sawahnya mungkin bertambah atau sekurang-kurangnya tidak berkurang. Kemudian peternakan, nelayan, kemudian juga perkebunan dari sisi entah perkebunan kan entah dia bekerja. Kalau jumlah manusianya di sana berkurang, maka nilai tambahnya pada dia tinggi. Istilahnya dia hasilnya jadi lebih baik kan. Nah, itu menunjukkan ekonomi bertransformasi secara baik. Nah, pada saat bersamaan industri yang orange itu ya mestinya dia naik. Karena kan inilah sektor industri pengolahan, tidak hanya di pengolahan tuh ada real estate, ada yang memberikan nilai tambah lebih baik dari pertanian secara umum ya. Selalu kalau data BPS agregat ini bicaranya umum. Mungkin ada petani yang luar biasa inovatifnya, pinter dan sebagainya. Itu jangan dibicarakan, ini bicara rata-ratanya. Maka si industri pengolahan ini ternyata tidak berkembang untuk menyerap tenaga kerja ya lebih banyak. Bahkan secara presentasi turun, secara jumlah orang meningkat. Artinya ekonomi tidak transformasi kepada penguatan industri ya, tidak hanya industri pengolahan itu menyerap makin banyak tenaga kerja yang pindah dari pertanian atau angkatan kerja yang baru masuk bukan ke pertanian tapi ke industri. Ternyata industri tidak mampu menampung. Ini yang menjelaskan secara agregat ini, secara rincian ya ada PHK yang banyak di tekstil, kemudian di otomotif juga sudah mulai industri besi baja dan macam-macam itu ya ini penjelasannya. Nah sementara yang hitam jasa luas ya. Tapi jasa yang seperti jasa info komunikasi, jasa keuangan, jasa manajemen, itu landai penyerapannya karena memang itu memerlukan pekerja dengan skill yang tinggi ya. Yang meningkat adalah justru jasa-jasa kemasyarakatan. Kita sudah melihat dengan kasat mata ya kalau laundry ada di mana-mana, misalnya mohon maaf ini ada orang menawarkan di depan rumahnya menerima apa gitu, jasa apa itu luar biasa, itu namanya jasa kemasyarakatan ya. Secara personal individu nggak masalah, itu halal lah semua orang itu bekerja. Tetapi secara makroekonomi ada yang salah dalam transformasi dan yang hitam meningkat terus. Berarti kita dapat poin lagi nih. Ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan 2 tahun terakhir ini terutama itu tidak membaik, bahkan memburuk. Dan kemungkinan ini berlanjut di 2026. Nah, bahkan bisa lebih buruk kalau ada resesi ya. Nah, informasi lain yang kita juga lihat adalah pekerja di sektor pertanian yang masih sangat banyak. Tadi sudah saya jelaskan ini gambar angkanya, tadi presentasinya itu ya. Dan seolah-olah pertanian ini malah menjadi penampung ketika COVID, banyak orang di PHK, sekarang pun mulai. Karena Indonesia ini sosialnya kan bagus tuh. Kalau orang PHK pulang kampung ya oleh keluarganya, ya kadang ya udah ikut bantu-bantu juga kan. Kemudian hal lain yang kita dapat juga dari informasi makro tentang ketenaga kerjaan adalah status pekerja. BPS tadi, ini orang bekerja 146,5 juta orang yang bekerja ya per Agustus 2025 itu.
dikelompokkan ke 17 sektor, bahkan ada subsektor. Lalu di sisi lain mereka itu juga dikelompokkan berdasarkan dia statusnya apa. Jadi satu orang itu misalnya saya itu adalah penjual makanan minuman punya warung di pinggir jalan, maka saya adalah pekerja di sektor misalnya akomodasi makan minum. Tapi status saya sebagai apa? Kalau saya pemilik berarti saya adalah pengusaha. Kalau saya sendiri ya saya pengusaha sendiri. Kalau saya berusaha dibantu oleh 2-3 orang termasuk keluarga saya pengusaha dibantu buruh tidak tetap. Itu status namanya. Jadi dalam satu orang ada dia kerja di mana, statusnya apa. Bagaimana kalau orang kerjanya lebih dari satu sektor? Jam tertentu dia jadi security, jam lain dia jadi ojol. Yang mana yang jam kerjanya lebih banyak? Yang mana yang kalau sama jam kerjanya, yang mana yang hasilnya lebih banyak? Bisa juga terbalik. Orang tuh hanya masuk satu kategori. Nah, oleh BPS dibagi menjadi 7 kelompok. Dari 7 kelompok itu ada 5 kelompok yang disebut pekerja informal. Yang formal hanya buruh, karyawan, yaitu termasuk tentara, termasuk polisi, termasuk ASN. Yang kedua adalah pengusaha yang punya buruh tetap, berarti dia pengusaha menengah dan besar. Nah, ternyata struktur pekerja di Indonesia itu adalah lebih banyak informalnya, 57,80%. Dan nampak selama 1 dekade ini tidak terjadi penurunan persentase yang berarti kan. Kalau transformasi perekonomian berjalan bagus, tentu turun, mungkin bisa mencapai 40%. Tapi ternyata tidak ya, berarti memperkuat kondisi di atas tadi. Nah, kita ambil contoh dari status tadi yang paling mengerikan adalah soal status pekerja keluarga atau tidak dibayar. Jadi kalau sehari-hari kita punya keluarga, itu kita bertamu, kita tanya, kita tahu dia sudah lulus kuliah, misalnya saya omnya, anak kamu sekarang setelah kuliah apa ini? Oh, masih nganggur om gitu. Lalu sehari-hari gimana? Saya bantu ibu jualan di warungnya. Dia bilang ke kita dan dalam perspektif sehari-hari nganggur anak ini. Tapi kalau yang datang adalah petugas BPS, dia bekerja. Karena dia bekerja membantu ibunya berjualan. Atau bapaknya di rumah makan misalnya atau di warung tenda. Dia bekerja meskipun dia tidak digaji. Makanya namanya pekerja keluarga atau tidak dibayar. Dan kita kan sosialnya tinggi itu. Warung, makan, atau apapun usaha kita mau dikerjakan 2 orang bisa. Kalau ada 4 orang, ya 4 orang kita bekerjakan. Karena sosialnya gitu kan. Nah, jumlahnya nggak nanggung-nanggung ya. Masih 19 juta, 18,99. 19 juta yang dalam kehidupan sehari-hari seperti pengangguran. Tadi tambahkan dengan 7,5. Berarti kan sudah 26,5 juta. Ini yang kadang membuat orang, BPS ini ngarang kok jumlah pengangguran rendah. Enggak juga. Karena BPS menurut ukurannya seperti ini tinggal bacanya. Kalau ekonom bacanya emang jumlah orang nganggur itu banyak kalau dalam perspektif sehari-hari. Yang 2 data saja, pekerja keluarga ditambah pengangguran sudah 26,5 juta. Dan kelihatan kalau perekonomian sedang tidak sehat, yang ini meningkat. Dan jumlahnya meningkat kan, jumlah pekerja keluarga tidak dibayar ini. Nah, tambahan lagi di antara status yang informal tadi, orang berusaha sendiri, pengusaha mikro sendirian ya, tidak dibantu siapapun. Ini bisa saja dengan narasi kita ekonomi ditopang oleh UMKM, mikro kecil, ya silakan saja. Tapi kalau secara perspektif ekonomi ya ini menunjukkan mereka terpaksa bekerja ya. Orang Indonesia kan gampang move out. Di PHK ya usaha apa saja lah. Pengusaha sukses ya, sukses terus berusaha gitu. Ini adalah menunjukkan ketenaga kerjaan kita tidak baik. Terlalu banyak orang yang berusaha sendiri, artinya dia terpaksa kerja apa saja. Nah, begitu juga yang lebih baik sedikit dari itu tadi, berusaha tapi dibantu buruh tidak tetap. Ya warung tenda kah, industri rumahan kah, pekerjanya kan adalah buruh tidak tetap, nggak ada urusan dengan UMP ya. Dia kan ya kekeluargaan. Jumlahnya 20,31 juta orang. Kita di Bright memperkirakan di tahun 2026 akan memburuk ya. Sulit sekali untuk membaik melihat beberapa indikator kita pada waktu kita bicara di asesmen pertama. Kalau normally dia memburuk tipis atau sama, tapi kalau resesi dia akan sangat memburuk. Informasi lain yang kita peroleh ini baru data BPS ya, bahwa ada yang disebut dengan tingkat pengangguran terbuka usia muda. Jadi usia muda mereka semangat, sudah selesai SMA atau sudah selesai kuliah atau mereka habis SMP terpaksa masuk ke pasar kerja karena keadaan ekonomi keluarga meskipun wajib belajar mengharuskan lulus SMA, tapi kan faktanya tidak. Dan buktinya BPS juga masih ukuran 15 tahun kan SMP berarti. Itu persentasi mereka yang masuk ke pasar tenaga kerja tapi tidak dapat itu lebih tinggi dari
Angka pengangguran tadi kan 4,84 itu umum. Kalau ini hanya di usia tersebut yang masuk kepada angkatan kerja, lalu dapat apa enggak? Ternyata ya memang menurun, tapi lihat yang biru itu ya yang hitam itu 15 sampai 24 tahun sudah ada datanya, rinciannya belum. Itu masih sekitar 16,89, 17%, dan slope kemiringannya kan rendah. Mestinya ini kan sekurang-kurangnya setara dengan tingkat pengangguran terbuka. Artinya anak-anak muda ini kalah bersaing masih dengan yang lebih tua dalam hal memperoleh pekerjaan. Usia 15 sampai 24 tahun. Informasi lain yang kita peroleh, ini bukan dari BPS, tapi dari Bank Dunia, tanggal 1 Desember tadi, kajian Bank Dunia menunjukkan tahun 2018 sampai 2024 itu ternyata upah real pekerja Indonesia itu turun. Jangan confuse ya, jangan disampur dengan UMP. Karena kita bicara pekerja tadi 146,5 juta. Kalau buruh dan karyawan tetap itu hanya kurang lebih 56,5 juta. Jadi hanya 38%-nya. Kalau ini kan keseluruhan pekerja. Realnya turun. Jadi maksudnya real itu upah nominal dia dikaitkan dengan inflasi. Ya gitu. Sebetulnya upah buruh pun secara inflasi tidak terlalu membaik ya. Tapi kalau upah pekerja keseluruhan memburuk. Ini juga kita diinformasikan bahwa sektor-sektor yang berkembang di Indonesia lebih banyak menyerap kepada yang low skill dan middle skill. Yang high skill makin sedikit diserap. Akibatnya yang high skill terpaksa bersedia menerima gaji yang lebih rendah. Karena itu dia turunnya lebih tajam dari yang lain. Nah, kira-kira gitu ya. Maka kalau saya simpulkan kondisi ketenaga kerjaan kita ini memburuk pada 2025 dan diperkirakan tidak membaik secara signifikan pada 2026. Bahkan terancam sangat memburuk jika resesi terjadi. Risiko memburuknya ketenaga kerjaan ini meningkat karena kebijakan ekonomi pemerintah tidak secara sungguh-sungguh mempertimbangkan soal ketenaga kerjaan. Lebih pada narasinya saja. Misal MBG menciptakan kerja sekian. Yang harus kita lihat itu adalah bersihnya. Dia mempekerjakan, kalau orang itu sebelum ini adalah pekerja catering, ya namanya tidak nambah dong. Kemudian kalau dia pindah saja dari pekerja serabutan yang lain menjadi pekerja serabutan DMG juga tidak bertambah. Tambahnya pasti tipis, jangan lihat neto. Begitu juga Kopdes. Kopdes menciptakan lapangan kerja sekian. Jangan lupa, apakah sebelumnya mereka bekerja? Yang kedua, jangan-jangan Kopdes mematikan beberapa penjual. Ya, berarti kan harus dilihat netonya. Intinya saya kira karena rata-rata kebijakan pemerintah yang prioritas itu tidak didasari pertimbangan teknokratis, tidak ada kajiannya, tidak ada dokumennya, kita tidak tahu dengan cara seperti itu, besar kemungkinan kondisi ketenagakerjaan akan lebih buruk. Lalu ketika ada peristiwa seperti PHK, sebagian pejabat pemerintah malah ngeles, belang-belang yang disalahin industrinya lah, atau kalaupun melakukan tindakan yang bukan preventif, bukan yang tindakan masuk akar masalahnya, tapi hanya sekedar mengamankan agar mereka tetap bisa memperoleh haknya setelah PHK. Seperti itu saja. Jadi saya kira kebijakan ekonomi pemerintah yang terkini di era Presiden Prabowo ini tidak melihat persoalan ketenagakerjaan menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Padahal dari kajian kita yang pertama dan ini yang kedua, assessment inilah kunci dari pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana orang bekerja lebih banyak dan mereka memperoleh imbalan kerja yang lebih baik, lalu mereka akan mendorong konsumsinya, kemudian konsumsinya mendorong investasi, dengan iklim investasi yang baik, si pengusaha akan terus menambah tenaga kerjanya, lalu kalau pekerjanya makin produktif, makin terampil, kita juga memiliki kemampuan bersaing di dunia internasional untuk ekspor, dan seterusnya. Jadi ini kait berkait. Tetapi mohon maaf, terpaksa saya dan Bright Institute membuat perakiraan yang buruk untuk kondisi 2026 dan khawatir kondisi buruknya lebih dari biasanya. Mudah-mudahan tidak terjadi.